Halo semuanya, jumpa lagi di channel Tubuh Kata. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal SNMPT untuk persiapan tes tahun 2025. Soal yang akan kita bahas kali ini yaitu soal pengetahuan dan pemahaman umum. Kali ini kita akan membahas 4 soal pengetahuan dan pemahaman umum dari TO8 Pahamify. Pertama, saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Mifai yang sudah mengizinkan untuk membahas soal TO-nya, dan untuk teman-teman yang mau berlangganan, yang mau berlatih soal-soal TO, boleh langsung ya dicek di webnya Pak Mifai. Oke, mari kita mulai saja bahas nomor 13 ya. Jadi saya ambil nomor 13 teman-teman sebagai nomor pertamanya. Oke, silakan teman-teman. Kalau kalian mau coba mengerjakannya boleh ya. Soalnya itu tentang kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut. Kalau kalian menemukan soal yang tidak logis ya, nanti kalian ceknya itu dari ini aja teman-teman ya, dari pola ya. Dari pola kalimat dulu. Karena soal kalimat tidak logis itu sebetulnya sama saja ini dengan kalimat efektif, teman-teman. Ya, materi awalnya itu ya ini kalimat efektif. Cari dari polanya dulu, ya. Jadi wajib ya. Jadi wajib ada unsur subjek dan unsur predikat. Ya, kalian coba cari dari bagian ini. Oke, kita cek ya kalimat 2. Pada Juli 2022, nah ini keterangan ya ini ya. Tim peneliti internet sebuah perusahaan siber Australia mempublikasikan, nah ini predikatnya ini kan. Oke, mempublikasikan ya. S-nya itu apa yang mempublikasikan atau siapa yang mempublikasikan? Jawabannya itu ini kan. Tim peneliti internet 2.0 ya. Ada koma, ini aposisi boleh ya. S-nya itu ada aposisi seperti ini. Jadi sebelum predikat ada koma itu boleh ketika subjeknya itu aposisi seperti ini, teman-teman. Ya, atau keterangan perluasan seperti ini. Nah, ini S-nya. Sudah ada S, sudah ada P. Berarti ini bukan jawabannya. Kita lanjut ya, nomor 3. Predikatnya apa? Mempelajari. S-nya siapa yang mempelajari? Para peneliti tersebut. Sudah ada S, sudah ada P. Berarti bukan juga. 4. Predikatnya itu mengatakan. S-nya banyak analis. Berarti sudah ada S, sudah ada P. Berarti aman juga ya, teman-teman. Kalimat kelima, predikatnya melakukan. S-nya Citizen Lab. Nah, sudah ada S, sudah ada P juga. Dia aman ya. Kalimat, nah berarti jawabannya harusnya kalimat ke-6 kan. Kita lihat, mengapa kalimat ke-6? Predikatnya itu senada, oke. Nah, ini kan mengatakan kan, kata kerjanya tuh ini konjungsi, teman-teman. Konjungsi. Berarti polanya itu harus ada 2 kalau konjungsi, ada konjungsi seperti ini. Ya, pola yang sebelum konjungsinya sama pola setelah konjungsinya. Coba ya, kalimat sebelum konjungsinya itu predikatnya apa? Mengatakan kan ya tadi. Nah, sebelum mengatakan ada kata apa? Ada kata yang, teman-teman. Ini tidak bisa jadi predikat, ya. Karena ada kata yang. Nah, karena ada kata yang, berarti ini perluasan dari ini nih. Jadi unsur S-nya itu ini nih. Jadi kalimat ini di pola yang pertamanya itu tidak memiliki predikat ya. Oke. Mengapa tidak ada predikat? Karena ada kata yang tadi. Jadi boleh kita tulis di sini tidak ada predikat. Ya. Nah, lihat kalau setelah bahwanya predikatnya apa? Predikatnya itu melakukan. Siapa yang melakukan? Sebagian besar media sosial dan aplikasi seluler lainnya. Kayak gitu. Oke. Jadi harus ada 2 ya, teman-teman, terutama pola intinya nih, sebelah sininya. Pola intinya ya, sebelum kata bahwanya itu wajib ada ya, teman-teman. Jadi, jawabannya opsi yang E. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Soal nomor 2.
Oke, soal nomor 2. Ini nomor 14 ya, di soal TO-nya. Hubungan kata pestisida dan kata gulma sama dengan hubungan antibiotik dengan kata. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, saya sarankan sih tipsnya itu kalian tambahkan ini aja teman-teman. Tambahkan klausa aja. Tambahkan predikat aja teman-teman ya. Atau kata lah ya kalau secara umumnya. Tambahkan kata aja gitu. Di antaranya teman-teman, di antara pestisida dengan gulma. Coba kalau kita lihat pestisida itu kan apa? Pestisida itu obat ya, yang digunakan untuk apa? Untuk membunuh gulma. Kan gulma itu kan tanaman liar kayak gitu kan. Nah, berarti kita bisa tambahkan kata nih, digunakan untuk gitu kan, membunuh gitu kan, atau membasmi gulma gitu kan ya. Nah, atau melawan ya bisa juga, pokoknya yang nanti kurang lebih begitu kan, gulma. Kalau mengobati, bukan mengobati dalam konteks membuatnya hilang ya, kalau mengobati di sini. Oke, bisa ditambahkan seperti ini. Coba ya, ini juga berarti hubungannya itu harus sama. Berarti antibiotik itu kan obatnya ya. Berarti tambahkan sama kata digunakan untuk melawan gitu kan. Untuk melawan apa? Nah, antibiotik itu digunakan untuk melawan apa teman-teman? Membasmi apa? Virus bukan? Bukan ya. Bukan virus ya. Bakteri? Nah, antibiotik itu untuk bakteri gitu. Penyakit bukan, vaksin bukan ya, obat bukan juga. Nah kalau kalian menemukan ini kan sejenis ya, vaksin, obat ini sejenis. Ya ini sebetulnya bisa kalian coret ya teman-teman. Pasti bukan jawabannya. Mengapa? Karena dia ya sejenis gitu. Oke, sejenis dengan antibiotik itu maksudnya. Jadi jawabannya opsi yang B. Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kita akan lanjutkan soal berikutnya ya, nomor 17 ya di TO-nya itu. Soal nomor 17 itu pertanyaannya seperti ini ya. Manakah kalimat pasif yang tepat untuk mengisi kalimat ke-6? Nah, yang dibutuhkannya itu kan kalimat pasif ya. Kalimat pasif itu biasanya verba yang digunakannya itu verba di, teman-teman ya, sama verba teman-teman. Nah, jadi saya sarankan tipsnya itu kalian cari predikatnya. Predikat dengan apa? Dengan verba tadi, yang di sama yang ter berarti. Cari aja teman-teman. Kalimat yang predikatnya itu di atau ter di teksnya. Coba ya. Opsi yang A, dalam kitab ini tercatat. Nah, predikatnya tercatat ya. Oke. Apa yang tercatat? Kamper bermutu tinggi. Nah, yang berarti ini ditemui. Nah, ini S-nya berarti teman-teman. Ya, jadi ini polanya itu kalimat inversi nih, PS. Ya. Ini kayaknya sampai ujungnya ini S-nya ya. Apa yang tercatat? Kamper bermutu tinggi yang dapat ditemui di Barus gitu. Tercatat. Nah, kalimatnya itu gitu kan? Dalam kitab itu. Nah, bisa dibolak-balik seperti itu ya. Jadi, kemungkinan jawabannya ini nih. Karena ini kalimat pasif. Verbanya itu imbuhan ter. Coba yang B ya, kita cek. Bener gak itu kalimat aktif? Predikatnya apa? Mencatat kan? Nah, ini aktif nih. P-nya. Ini bukan. Yang C, kata ada kan? Nah, ada itu kata dasar. Kata dasar itu predikatnya ya. Ini juga aktif nih. Masuknya itu sebetulnya. Bukan pasif ya. Yang D, ada kitab. Nah, ini juga predikatnya ada kan? Ini S ya.
Ini predikatnya, jadi bukan juga. Yang E, mencatatkan ini P-nya, jelas jadi bukan juga. Oke, jadi jawabannya opsi yang A. Begitu aja ya cara mengerjakannya. Gampangan ya. Oke. Kalian ingat aja tipsnya ya. Kita lanjutkan. Soal terakhir ya, nomor 20. Jadi kita bahas 4 soal aja. Nomor 20. Ini berdasarkan data di atas, bagaimana cara mengatakan beberapa kucing berlari di depan seekor anjing. Nah, ini soal tentang apa? Ini soal bahasa panda, teman-teman. Ya. Soal bahasa panda. Nah, kalau polanya seperti ini, saya buat pola seperti ini, teman-teman ya. Kalau soal bahasa panda itu, ini merupakan pola yang bentuknya itu kalimat. Soalnya itu kan berbentuk kalimat kan. Sini ada sebelah kiri kan. Ini kodenya ya. Ini kan berbentuk kalimat nih. Ya. Seperti itu. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini, nanti kalian caranya itu tinggal samakan aja teman-teman ya. Oke. Caranya itu, ini kan nanti ada kata ya, ada kata. Di sini juga ada kata gitu kan, ada kata ya, yang berbentuk, kadang pasti salah satunya itu berbentuk kode gitu. Bisa di kirinya, bisa di kanannya. Nah, ini kan kata yang pertama, kedua. Nanti pertama, ini ke kedua ya. Kita kasih kode ya. Oke. Nah, nanti teman-teman kalian tinggal caranya ya. Kalian tinggal cocokkan aja posisinya. Ya. Kalian tinggal cocokkan posisinya. Misalkan, kalau urutannya itu posisinya itu bisa posisi 1 di kalimat sebelah kiri dengan posisi 1 di kalimat kedua gitu. Ya, seperti ini. Atau bisa juga sebaliknya, bisa juga teman-teman. Misalkan 1 dengan 2, 2 dengan 1 itu bisa juga. Jadi urutannya itu bisa 1 berhubungan dengan ini, artinya itu 2-nya dengan ini, atau kebalikannya 1 dengan 2 gitu ke sini, 2 dengan 1. Itu kemungkinannya gitu aja, ada 2 itu. Oke. Coba ya. Nah, caranya itu bisa seperti ini, teman-teman, ya. Caranya itu bisa seperti ini. Coba di kalimat ini kan ada kalimat 1, 2, 3, 4 kan? Oh ya, ada 4 ya, ada 4 kalimat. Nah, ada gak yang urutannya itu sama, katanya itu sama? Ada kan ya, yaitu kata anjing kan ya. Ini anjing sama anjing di sini kan. Coba teman-teman, di kalimat 1 anjing itu benar gak urutannya dengan 1 lagi? Nah, ternyata benar. Ini 1 ya, zal ya. Oke. Coba kita buktikan, benar gak yang di anjing kedua itu artinya itu zal juga? Nah, ini ternyata benar kan di awal. Nah, karena ini sudah terbukti ya, ini awal dengan awal, ya bagian awal dengan bagian awal, berarti kata-kata yang lain pun urutannya seperti itu polanya, teman-teman. Awal dengan awal gitu. Nah, kalau kita mau cari beberapa kucing yang ada di sini, berarti ya udah, ini artinya ini kan beberapa kucing, ya. Beberapa kucing itu ada di opsi mana? Ada di opsi ini kan, opsi A sama opsi, oh ini opsi A doang. Wow, masa ini terjawab langsung. Opsi A langsung ya, nggak ada lagi yang lain kan? Ya udah, berarti ini opsi yang A aja ya. Jadi kalian bisa cek dari yang ini aja nih, yang 1 kata aja ya, beberapa kucing doang nih ya. Tapi kita nggak apa-apa ya, buktikan dengan teori yang tadi, yang urutannya itu 1 dengan 1 ya. Kita coba berlari. Berlari itu ada di kalimat ke ini ya, berlari. Urutannya itu kan ini 1, ini 2. Ini zal ya. Berlarinya ini Tronex ya. Berlarinya itu ini ke sininya ya, Tronex. Nah, Tronex. Nah, benar kan ternyata. Terus di depan. Ada gak depan? Nah, ini. Di depan itu Hiksilno. Hi doang ya. Hi-nya itu kayaknya Hiksil. Hi-nya di ya, oke, benar. Zal itu apa?
tadi anjing ya. Zal upetia. Upetia itu tadi seekor anjing, ini benar ya. Zal upetia nih. Ya. Jadi begitu. Beberapanya itu tadi Silnoria ya, beberapa kucing ya Silnoria. Berlarinya itu Tronex. D-nya itu di depan itu ini ya, di depan seekor anjing itu ini ya, Hizal upetia. Nah, gitu teman. Oke. Jadi jawabannya itu ya udah ini tepat yang A. Nah, ini tadi lebih gampang ya karena udah ketemu yang beberapa kucingnya itu hanya satu doang, ya udah opsi yang A saja. Oke. Itu saja barangkali pembahasannya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, bisa menambah pemahaman kalian ya teman-teman. Dan silakan teman-teman ya yang mau langganan ininya, soal-soal Pamify bisa cek aja di webnya langsung. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.